Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh pimpinan Pelindo Belawan dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita di akhirat nanti tergantung bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hanya orang-orang yang hatinya bersih sajalah yang selamat ketika dia nanti datang menghadap Allah. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia semuanya akan berdiri menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Dan yang selamat ketika nanti kita berhadapan dengan Allah adalah mereka yang hatinya bersih menghadap Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta dan keluarga mereka kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Maka jamaah, perjuangan kita di dunia ini bagaimana kita wafat meninggal dunia dalam keadaan hati kita bersih. Itu sebabnya Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, sukseslah seseorang man zakkaha, yang senang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang suka mengkotori hatinya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan hatinya, walaupun Rasul sudah dijamin masuk surga, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, kecuali setiap ada kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah adalah kekasih Allah, walaupun Rasulullah adalah penghulunya para nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan dirinya sehingga dia beristighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sesungguhnya aku beristighfar satu hari 100 kali. Rasul kekasih Allah, Rasul dijamin masuk surga, membersihkan hatinya 100 kali satu hari. Nah kita ini gimana wafat kita pun nggak tahu ini model-model kita ini. Memang ada ungkapan pepatah Arab yang mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang itu makin tak kenal, makin tak takut ya. Kira-kira yang takut sama COVID dulu itu siapa? Yang sampai cuci tangan berkali-kali, pakai masker double 10. Siapa? Dokter.
Kenapa dokter kok takut kali sama COVID? Karena dia tahu ilmu tentang virus. Tapi ada orang yang teriak-teriak, mana COVID? Biar ku tikam dia, biar ku bunuh. Nggak ada COVID itu. Tapi dokter takut kali sama COVID karena dia tahu ilmu tentang COVID. Ada orang yang buat maksiat kecil, maksiatnya sepele, tapi istighfarnya ya Allah sampai nangis dia, sampai dia menggantinya dengan ibadah yang begitu dahsyat, dan dia merengek-rengek di hadapan Allah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, padahal dia hanya melihat aurat wanita nggak sengaja. Tapi ada orang yang melakukan dosa besar, sikit pun nggak ada rasa takutnya kepada Allah, bahkan rutin dosanya diulang-ulang, rutin pula lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu tentang Allah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, yang paling takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepadaku, kata Allah, adalah orang yang berilmu tentang aku. Al-ulama, orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Makanya Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah kalian dengan la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu kita ini semakin hari semakin takut dengan dosa dan maksiat, sehingga kita membersihkan diri kita, mensucikan jiwa kita. Takut kalau kita wafat su'ul khotimah, takut kalau nanti kita disiksa di alam kubur, takut kalau nanti kita menghadap Allah dan Allah murka kepada kita. Itulah ilmu. Makanya setan itu paling takut sama orang berilmu. Setan itu paling takut sama orang berilmu, karena orang berilmu tidak bisa disesatkan, dan orang berilmu cepat taubatnya. Orang berilmu, orang beriman, orang yang dekat sama Allah bukan nggak berbuat dosa, tapi kata Allah dalam Al-Quran, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa, orang yang beriman itu idza fa'alu fahishatan, apabila dia melakukan fahisyah. Fahisyah ini adalah dosa yang berkaitan dengan diri sendiri, dosa yang dilakukan berdua saja sama Allah. Au zalamu anfusahum, atau dosa yang zalim, menzalimi diri sendiri. Fahisyah berkaitan sama orang yang zalim untuk diri sendiri. Melakukan dosa apapun, zakarallah, dia langsung ingat sama Allah, langsung ingat sama Allah. Setiap dia melakukan dosa maksiat, zakarallah, ingat sama Allah. Setelah dia ingat sama Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia istighfar atas dosanya. Astagfirullah, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Setiap dia melakukan dosa, langsung dia cepat, saya banyak dosa ya Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang mengampuni dosa orang ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dulu sampai sekarang, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah itu, mereka adalah orang yang paling cepat bertobat ketika mereka berdosa. Nggak nunggu nanti, tapi langsung hari itu berdosa, hari itu juga dia bertobat. Jamaah rahimakumullah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah hidup orang yang mensucikan dirinya dengan senantiasa bertobat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kenapa tobat ini, istighfar ini sangat perlu? Karena kalau hati kita kotor, jamaah rahimakumullah, maka kita akan muak dengan amal soleh. Kita nggak akan betah baca Quran, kita nggak akan betah sholat tahajud. Jangankan sholat tahajud, mau sholat tahajud pun nggak jadi. Kita tidak akan ikhlas ketika kita bersedekah.
Kita tidak akan khusyuk ketika kita sholat. Ketika kita memiliki hati yang kotor, maka kita tidak memiliki rasa nikmat dekat dengan Allah. Tapi apabila hati kita bersih, hati kita bercahaya, maka kita akan memiliki semangat untuk dekat dengan Allah. Kita akan ikhlas dalam ibadah. Kita akan nikmat ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita melakukan amal-amal soleh. Rasulullah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya hamba Allah apabila melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dosanya itu akan membuat titik hitam dalam hatinya. Jadi hatinya itu ada noktah, ada titik hitam. Fa idza huwa naza'ah wastaghfara wa taba sukila qalbahu. Apabila hamba tadi itu menyadari dosanya, wastaghfara, beristighfar dia, astaghfirullahalazim, ya Allah aku sudah buat dosa. Wa taba, bertobat. Apa beda istighfar sama tobat? Istighfar itu ucapan mulut, astagfirullah, semua orang bisa. Kalau tobat itu pembuktian, maka tobat itu adalah pembuktian. Maka yang diterima Allah itu tobat, bukan istighfar. Kalau istighfar semua bisa, apalagi habis sholat, astagfirullahaladzim, 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 bisa semua. Tapi tobat itu pembuktian. Dengan cara apa? Dengan cara dia tidak mengulangi dosanya, dengan cara dia belajar agama, hijrah dia, dengan cara dia memperbaiki hidupnya dan mengisi hidupnya dengan amal-amal soleh. Hatta sukila qalbahu, dengan istighfarnya, dengan tobatnya, Allah jadikan hatinya kembali bercahaya, kembali bersinar, hatinya bersih. Tapi wa idza ada wazida fiha, tapi apabila hamba itu tidak sadar, tapi wa'ada wazida fiha, dia kembali buat dosa, bahkan bertambah-tambah dosanya. Dosanya itu bukan berkurang, tapi ditambahi. Terus dosanya semakin besar. Hatta ta'luwa qalbahu, hatinya akan menjadi hitam pekat. Kata Rasulullah SAW, wa huwa ron, hati yang hitam pekat itu namanya ron. Kama zakarallah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah dalam Al-Quran, hati seseorang itu akan hitam, hati seseorang itu akan tertutup, bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jamaah, apa yang dimaksud dengan hati tertutup? Kalau hati sudah tertutup, seperti kita naik mobil, kaca depan kita kena kabut, tertutup, maka kita akan mudah masuk jurang, kita akan mudah nabrak, kita akan mudah untuk tersesat karena tertutupnya jalan mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Orang yang hatinya sudah ta'luwa qalbahu, hatinya sudah hitam, sudah tertutup, maka dia susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, susah untuk melakukan amal soleh. Ada di depannya Quran, tapi nggak bisa dia baca. Dekat masjid rumahnya, terdengar suara azan begitu keras masuk ke dalam rumahnya, tapi kakinya nggak bisa bergerak sholat berjamaah di masjid. Jamaah, sehat badannya luar biasa, bisa nge-gym lagi, tapi nggak bisa angkat takbir, angkat barbel bisa, angkat takbir nggak bisa. Banyak uangnya, gajinya luar biasa, tapi nggak bisa infak, nggak bisa tangannya berinfak, nggak bisa tangannya berbagi, asik ngumpulin duit terus.
ditambahnya deposito. Makanya Allah mengatakan alladzi yajma'a malau wa 'addadah yahsabu anna malau akhlada. Ada orang yang ngumpuli harta, dia kira hartanya itu bisa kekal dan abadi, padahal ketika dia sudah kumpulin rupanya dia wafat. Ada orang gitu, cari harta siang malam, nggak peduli dia sholat, nggak peduli dia ngaji segala macam. Udah dikumpulin, udah banyak di deposito, sudah banyak hartanya. Rupanya begitu sudah habis waktunya ngumpulin, besoknya dia digotong masuk ke dalam liang lahat, cuman bawa kain kafan, bantalnya pun tanah digumpel-gumpel, hartanya semua tinggal di atas, dia masuk kependem di bawah. Jamaah rahimakumullah. Maka hati yang tertutup, hati yang ron, ini bahaya, sehingga dia tertipu oleh dunia ini. Sibuk dia cari dunia siang dan malam, sampai dia diperbudak dunia. Rupanya dunia yang dia cari direbutkan orang, dia masuk ke dalam liang lahat. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, milikilah hati yang bersih dengan cara banyak bertobat kepada Allah. Ramadan ini bulan tobat. Maka kata ulama, setiap Ramadan Allah menjemput kekasih-kekasihnya. Jadi Ramadan itu ada kekasih-kekasih Allah yang baru yang Allah jemput. Siapa itu? Mereka yang sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Orang yang sudah diampuni Allah dosa-dosanya, dia akan jadi kekasih Allah. Dan Ramadan ini ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Di Ramadan ini semua dosa-dosa diampuni. Makanya Rasul sampai mengatakan raghima anful abda, celakalah seorang hamba, rugilah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, masuk Ramadan, ada dia di bulan Ramadan, falam yughfarulah, tapi dosanya enggak diampuni oleh Allah. Maka orang itu celaka, orang itu rugi, orang itu bangkrut. Kenapa? Datang kesempatan dosa diampuni, tapi dia sia-siakan, dia tidak diampuni oleh Allah. Berlalu Ramadan, tidak ada ampunan Allah sama dia. Mudah-mudahan tersucikanlah hati kita di bulan Ramadan dengan kita banyak istighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Ya Allah, tuhibbul afwa, Engkau mencintai hamba-hambamu yang memaafkan hamba-hamba yang lain. Engkau mencintai, menyukai hamba-hambamu yang memaafkan kesalahan hamba-hamba yang lain. Fa'fu anni, ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kesalahan-kesalahanku ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan kami di masjid ini. Ya Allah, kumpulkan semua kami di surgamu ya Allah, beserta orang yang kami cintai, beserta orang-orang soleh ya Allah. Ampuni ya Allah jikalau masih ada dosa-dosa yang kami lakukan, yang sampai sekarang kami belum bertobat ya Allah atas dosa-dosa kami. Bahkan kami masih rutin melakukannya ya Allah, tanpa rasa bersalah sedikit pun ya Allah. Hari ini ya Allah kami bertobat kepadamu ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari dosa dan maksiat ya Allah, sehingga Engkau panggil kami dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepadaku dengan keridhaanku, dengan kerelaanku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan orang-orang yang membersihkan jiwanya, masuklah dalam surgaku. Ya Allah, jadikan ya Allah semua amal ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan Engkau terima di sisimu ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah, mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah di akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.